Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Azda. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan terkait laporan kerja praktik yang telah saya laksanakan selama 1 bulan penuh di P2TP2A Karawang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cempaka Putri Dimala selaku dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan yang kedua untuk Ibu Linda Mora Siregar selaku Koordinator Program Studi Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan yang ketiga untuk Ibu Hajiani Widiani selaku pembimbing lapangan kerja praktik, dan yang terakhir untuk keluarga dan teman-teman yang telah mendukung saya selama ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait laporan kerja praktik yang berjudul Pendampingan Sosial Kasus Perebutan Hak Asuh Anak di P2TP2A Karawang. Pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan 4 poin utama. Yang pertama, background, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, bahasan pokok, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan tugas-tugas yang praktikan lakukan selama di P2TP2A. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu kerja praktik. Nah, kerja praktik ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa. Tidak hanya itu, kerja praktik juga merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti skripsi nanti. Nah, kerja praktik ini pun diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa terjun ke lapangan pekerjaan secara langsung sesuai dengan bidang yang dipelajari dan sekaligus menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Untuk tugas-tugas yang praktikan lakukan selama di P2TP2 ini, yang pertama, menerima laporan atau surat aduan dari para pelapor. Yang kedua, membantu pihak P2TP2A dalam pendampingan. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan eksternal, contohnya seperti mengikuti rapat minggon terkait dengan kota layak anak. Dan yang selanjutnya, mempelajari dan mendiskusikan kasus yang ada di P2TP2A yang sudah pada tahap terminasi maupun belum sampai pada tahap terminasi, dan yang terakhir melakukan observasi dan wawancara terkait kasus di P2TP2A Karawang. Sejarah P2TP2A Karawang. Nah, P2TP2A ini singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Apa itu P2TP2A? Nah, P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Mulanya didirikan P2TP2A ini di Kabupaten Karawang itu berawal dari tahun 2007, karena pada saat itu di Kabupaten Karawang kasus tindak perdagangan kecamatan masuk kategori kecamatan rentan human trafficking dengan korban perempuan dan anak-anak yang dipekerjakan di tempat prostitusi, pengemis, dan pekerjaan yang lain. Tidak hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga serta kejahatan seksual pada perempuan dan anak yang jumlahnya semakin meningkat pada tahun 2007. Dengan dasar tersebut, maka pemerintah Kabupaten Karawang memutuskan untuk mendirikan P2TP2A. Nah, P2TP2A ini didirikan secara resmi pada tahun 2012 sesuai dengan surat keputusan nomor 800 dengan keputusan 845 Hukum 2012 sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat dengan fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non-fisik yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi ataupun konseling, serta kegiatan yang lainnya. Masuk ke kajian pustaka. Di kajian pustaka ini akan saya paparkan 3 materi. Yang pertama, pendampingan sosial. Nah, untuk pendampingan sosial sendiri bisa kita artikan secara singkat, yaitu sebagai suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien dalam bentuk memperkuat dukungan agar dapat memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Maya Sophia Rohman pada tahun 2012, ada beberapa tugas pendamping. Yang pertama ini melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah, lalu mendengarkan keluhan terkait kesulitan yang tengah dialami oleh klien.
Kedua, membuat rencana pendampingan dan membantu klien merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang tengah dialami. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi. Jadi yang kedua yaitu hak asuh anak atau bisa kita sebut sebagai hadhana. Menurut ulama fikih mendefinisikan hadhana yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, serta menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, lalu menjaganya dari sesuatu yang menyakiti ataupun merusaknya, mendidik jasmani, rohani, serta akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Berikut faktor-faktor yang menjadi penghalang hak asuh anak. Yang pertama ini pengasuh seorang budak, yang kedua perginya pengasuh ke tempat yang jauh, ketiga pengasuh mengidap penyakit yang membahayakan, yang keempat pengasuh seorang kafir, dan yang kelima jika pengasuhan jatuh ke tangan ibu dan seorang ibu itu menikah kembali, maka pengasuhan bisa dibatalkan. Yang ketiga yaitu defense mechanism atau bisa kita sebut sebagai mekanisme pertahanan diri. Freud menggambarkan mekanisme pertahanan diri sebagai proses psikologis yang tidak disadari ketika adanya perasaan untuk membohongi diri sendiri dengan kemungkinan adanya bahaya. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa defense mechanism ini merupakan suatu proses individu untuk berusaha menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh aman dalam dirinya. Masuk ke dalam 12 jenis defense mechanism. Di sini saya hanya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama ada supresi, yang kedua ada represi, yang ketiga pembentukan reaksi, dan yang keempat ada fiksasi, yang kelima regresi, yang keenam menarik diri, yang ketujuh mengelak, yang kedelapan denial, yang kesembilan fantasi, yang kesepuluh rasionalisasi, yang kesebelas intelektualisasi, dan yang terakhir ada proyeksi. Pada pembahasan inti dari laporan kerja praktik, di sini saya mengambil kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi karena suatu perceraian. Dalam kasus ini, fokus saya yaitu kepada DK yang merupakan seorang pelapor. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan di P2TP2A bahwa pada tahun 2011, DK menikah dan bercerai di tahun 2017. Mereka menjalani bahtera rumah tangga selama 7 tahun dan dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama ini bernama GRP berusia 8 tahun dan GB berusia 6 tahun. Alasan mengapa mereka bercerai itu karena satu faktor ekonomi, dan yang kedua ini karena mantan suaminya memiliki sifat yang temperamental. Lanjut, di tanggal 17 Januari 2020, DK datang ke P2TP2A mengatakan bahwa sudah 2 minggu anaknya tidak dikembalikan oleh mantan suaminya kepada DK, karena memang pada saat perceraian mereka telah sepakat bahwa pada hari Senin sampai Jumat kedua anaknya ini tinggal bersama DK, dan di hari Sabtu dan Minggu itu tinggal bersama dengan ayahnya. Tapi sudah 2 minggu ini kedua anaknya tidak dikembalikan oleh ayahnya. Dan yang kedua, karena DK mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa kedua anaknya ini sudah tidak pernah masuk sekolah lagi. Tidak hanya itu, DK pun sering mendapatkan ancaman berupa chat via WA, yaitu yang pertama AA menyebutkan bahwa anaknya tidak akan disekolahkan kembali, dan yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga ini penganiayaan di rel kereta. Atas dasar tersebut, maka DK datang ke P2TP2A dengan memiliki harapan ingin kedua anaknya bisa kembali lagi bersama DK dan bisa bertemu dengan ayahnya secara baik-baik. Dalam kasus ini belum sampai pada tahap terminasi, sehingga belum ada solusi apapun dari pihak P2TP2A. Akan tetapi di sini praktikan memiliki beberapa solusi untuk kasus ini. Solusi yang pertama yaitu memberikan waktu untuk diri sendiri dan mencoba untuk menata kembali diri sendiri, serta membangun batasan dan aturan yang jelas dengan mantan suami, terutama untuk menciptakan pola pengasuhan pada anak-anak. Kedua, meluangkan waktu bersama layaknya keluarga yang utuh, seperti meluangkan waktu untuk bermain bersama dengan anak-anak, ataupun bisa sesekali makan malam bersama. Hal ini dilakukan agar anak tidak pernah merasa sendiri dan tidak kehilangan momen-momen bahagia dalam keluarga, sekaligus menunjukkan bahwa orang tuanya itu peduli. Ketiga, bersikap kooperatif dalam pengasuhan anak.
Jadi, ketika salah satu melanggar kesepakatan, cobalah untuk memahami dan cari tahu mengapa kesepakatan itu bisa dilanggar. Keempat, jangan pernah memaksa anak-anak untuk memilih antara ayah ataupun ibu, karena hal tersebut bisa berdampak pada psikologisnya. Alasan mengapa praktikan mengambil kasus tersebut, karena yang pertama, banyaknya pelaporan kasus perceraian yang masuk ke P2TP2A, sehingga membuat praktikan tertarik untuk mengambil kasus tersebut dengan tujuan ingin mengetahui latar belakang dari permasalahan yang tengah terjadi, sehingga memunculkan konflik perebutan hak asuh anak. Tidak hanya itu, praktikan juga menemukan data dari Badan Pusat Statistik bahwa dari tahun ke tahun fenomena perceraian cenderung meningkat. Tahun 2018, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus, yaitu meningkat 9% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah perceraian telah menjadi jalan keluar sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Kedua, karena sedikitnya pelapor yang datang ke P2TP2A, sehingga mengharuskan praktikan membagi-bagi kasus yang telah masuk sebelumnya dengan praktikan yang lain. Maka dapat kita simpulkan bahwa selama 1 bulan kerja praktik di P2TP2A, hanya ada 5 pelaporan yang masuk. Selanjutnya terkait dengan kasus perceraian DK, pada saat pendampingan berlangsung, praktikan melihat bahwa DK seringkali menggunakan defense mechanism berupa rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilaku yang buruk. Contohnya pada kasus ini yaitu DK seringkali menyalahkan AA dan menganggap bahwa dirinya ini sebagai korban. Tidak hanya itu, saat pelaporan pertama pun DK mengatakan bahwa ingin anaknya kembali dan tinggal bersamanya lagi. Namun, pada saat P2TP2A mengadakan pendampingan kedua, DK mengatakan bahwa tidak apa-apa kedua anaknya ini tinggal bersama ayahnya, asalkan anaknya ini baik-baik saja dan semua kebutuhannya terpenuhi. Tidak hanya itu, DK pun mengatakan bahwa bahwa tidak menginginkan hak asuh anak kembali kepada dirinya, karena DK merasa bahwa DK ini bukanlah ibu yang baik untuk kedua anaknya. Akhir yaitu saran. Ada beberapa saran dari pekerja praktik. Yang pertama ini, agar pemerintah menyediakan sarana dan prasarana P2TP2A berupa ruang konseling yang nyaman serta rumah aman agar terlaksananya upaya pencegahan kekerasan dengan optimal. Yang kedua, mengingat kurangnya tenaga ahli dalam menangani kasus-kasus, alangkah lebih baiknya jika relawan P2TP2 ditambahkan. Ketiga, masalah apapun dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan baik, sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan tersebut. Dan untuk yang keempat, suami istri harus tetap menjaga tali persaudaraan dan hendaknya pengasuhan dilakukan bersama. Yang kelima, lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesabaran untuk terciptanya keluarga yang bahagia, sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah bisa terwujud. Sekian laporan kerja praktik dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.